Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-78 Senin 21 Agustus 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Masing-masing komandan satuan kembali ke samping pasukan. Jangan. Itu Pembacaan sejarah singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejarah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari masa ke masa. Kementerian Hukum dan HAM nomenklaturnya awalnya adalah Departemen Kehakiman pada Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno, dan selanjutnya Profesor Dr. M.R. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Sejarah mencatat bahwa keberadaan kementerian ini bersejalan dengan proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidangnya yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana sebelumnya Panitia Kecil PPKI mengusulkan supaya diadakan 13 kementerian, masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, termasuk juga Kejaksaan dan urusan wakaf-wakaf, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Kesejahteraan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Urusan Agama, dan Menteri Negara. Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali dengan kabinet pertama, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada perang kemerdekaan 1945 sampai 1949. Selanjutnya pada masa demokrasi parlementer 1949 sampai dengan 1959. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1998. Masa Orde Baru 1998 sampai 1998, dan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Dari awal pembentukan kementerian sampai dengan saat ini telah dipimpin sebanyak 42 menteri, serta telah mengalami 5 kali perubahan nomenklatur, yakni pertama Departemen Kehakiman pada tahun 1945 sampai 1999, Departemen Hukum dan Perundang-undangan periode tahun 1999 sampai 2001. Terhadap hasil pengkajian dalam rangka peringatan Hari Dharma Kardika pada tahun 2021 yang memuat dokumen sejarah, pendapat para ahli hukum, serta keputusan rapat pada tanggal 19 Oktober 2021, maka hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hari Dharma Kardika ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan akan diperingati pada setiap tahunnya. Selamat Hari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Hari Dharma Kardika ke-78. Pada akhirnya, semoga Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, dan berakhlak. Disertai harapan dan doa, semoga seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, serta pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam melaksanakan amanah tugas pengabdian. Salam pembaluan. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara HUT Kemenkumham ke-78 siap dilaksanakan. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka Hari Kemenkumham ke-78 tahun 2023 siap laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pakai nasi enggak? Sedikit. Bisa orang Tolong tidak bu. Ada pizza.
tegak, gerak. Balik kanan langkah tegak, maju. Jalan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Rapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Panca Prasetya Kepri siap laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan atas dasar Allah yang Maha Kuasa dengan dijalankan oleh keinginan supaya beretika kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaan. Yang daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang didukung oleh hikmah kebijaksanaan dalam pembangunan berkeadilan serta dengan menciptakan ruang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada negara kesatuan setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Mohon dibantu suaranya, Bu. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diserahkan. Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada upacara Hari Kementerian Hukum dan HAM Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023, Jakarta 21 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul mengikuti upacara peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023. Puji Tuhan, kita semua telah melewati masa-masa sulit ketika pandemi COVID-19 yang lalu. Selanjutnya mari kita bersiap diri untuk memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi sehingga kita tetap sehat dan tetap produktif dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Bapak, Ibu dan para hadirin yang saya hormati, di hari yang bersejarah dan penuh makna ini, serta pada kesempatan yang membanggakan ini, saya atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023 kepada saudara-saudara semua dimanapun bertugas. Tema yang diusung pada peringatan Hari Kemenkumham tahun ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Dapat dimaknai sebagai upaya merefleksikan semangat kita segenap insan pengayuman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu yang diharapkan juga semakin berkualitas. Saya yakin dan percaya
adanya perubahan kultur birokrasi yang luar biasa. Jika saja nilai-nilai yang terkandung di dalam tata nilai dan semangat pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif bukan hanya berada pada tataran jargon, namun bertemu pada muara implementasi saudara-saudara sekalian di lapangan. Pada kesempatan yang membanggakan ini, kami segenap pimpinan Kemenkumham mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, mitra kerja, dan segenap aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan HAM atas kehadiran dan kerjasamanya. Pada beberapa saat yang lalu, kita telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK. Ya, tepuk tangan untuk Kementerian Hukum dan HAM. Ini semua menegaskan bahwa kita profesional dalam bekerja. Kita juga telah berhasil meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, nomor 2 dari total 84 kementerian atau lembaga, serta mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada 4 Agustus 2023 lalu 14 kali. Tepuk tangan lagi untuk Kementerian Hukum dan HAM. Suatu pencapaian yang luar biasa. Saya harapkan tahun depan kita harus dapat meraih untuk yang ke-15 kalinya. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan meraih piala emas. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kita telah akuntabel. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan lain kita juga telah menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas sinergitas pengadaan calon ASN dan tata kelola sekolah kedinasan yang informatif untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan komitmen kita bahwa dari awal pengadaan pegawai dan sekolah kedinasan kita sudah relatif semakin baik. Di samping itu, hal ini menandakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atas 26 layanan publik yang dimiliki, serta sebagai penghargaan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada momen peringatan ini, saudara-saudara telah menunjukkan aksi nyata yang progresif. Namun, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita jangan sampai terlena serta cepat merasa puas dan akhirnya berhenti di sini saja. Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program atas program-program yang telah saya tetapkan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, pada peringatan Hari Kemenkumham ke-78 tahun ini, selayaknya organisasi yang telah dewasa, teruslah untuk menggelorakan semangat kolektif yang harmoni, sinkron, dan mampu berkolaborasi dari tiap-tiap insan pengayuman untuk mencapai satu tujuan: Kemenkumham semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Peringatan Hari Kemenkumham sebagai momentum untuk merefleksikan kembali apa saja yang telah kita perbuat dalam pengabdian ini, berbenah diri dan memperbaikinya apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya, terus menanamkan nilai-nilai dalam tata nilai pasti, sehingga terekam dalam pemikiran kita untuk profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, amanah konstitusi terkait Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu perwujudannya yakni pemerintah membentuk Kemenkumham sebagai salah satu kementerian utama di antara kementerian dan lembaga yang ada. Di sisi lain, lingkup tugasnya yang begitu luas dengan satuan kerja dan sumber daya manusia yang besar harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Saya harapkan jangan ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang. Tidak ada lagi perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik dan melanggar hukum. Bangunlah citra positif dan hiasi kementerian ini
dengan berbagai prestasi dan capaian positif. Pada dasarnya, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita. Sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau. Mengembalikan kepercayaan publik itu tidaklah mudah. Maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional, serta berintegritas. Menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang relatif semakin berat, kita perlu merespons dengan cepat dan baik serta mampu mengkomunikasikan kepada publik secara baik pula. Untuk itu, tingkatkanlah kemampuan dan kompetensi masing-masing individu sehingga keberadaan kita dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat. Publikasikan dan glorifikasikan berbagai capaian dan prestasi, berbagai berita positif itu dalam rangka membangun citra Kemenkumham. Apabila kita mampu meraih kepercayaan masyarakat, public trust, pada akhirnya kita akan memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat dan segenap stakeholder yang ada. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk pertama, persiapkan transisi dari pandemi menuju endemi dengan tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Dua, selesaikan tahun anggaran 2023 dengan baik. Kelola keuangan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaannya lebih berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan langsung untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, persiapkanlah untuk lebih baik lagi dalam rangka rencana kerja tahun 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang merupakan akhir dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. 4. Tetaplah cermat dalam bekerja, lakukan pengawasan pengendalian di jajarannya, teruslah saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, jaga netralitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya saat ini memasuki tahun politik dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Sekali lagi, selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hari Dharma Karyadika ke-78. Jadilah insan pengayuman sejati yang bekerja cerdas, ikhlas, tuntas, dan tanpa pamrih dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dharma bakti saudara-saudara sekalian sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Bakti untuk mewujudkan kepastian hukum, menegakkan hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan melayani masyarakat. Selamat berjuang dan selamat berkarya. Teriring doa dan harapan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperdengarkan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
yang berjaya untuk selamanya. Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Berjaya untuk selamanya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berjaya untuk selamanya. Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh keluarga besar Kemenkumham kembali dapat memperingati hari ulang tahun Kemenkumham yang ke-24. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi hari peringatan Kemenkumham ini menuju organisasi yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara hari ulang tahun Kemenkumham ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengubarkan barisan.